Yo, kali ini kita berada di Desa Trawang, Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Desa Trayang ini di pertigaan Pule, Warujayeng. Iku ngetan ini timur apa barat? Timur. Ke timur terus notok jedok. Iki totokan iki. Nah, nanti kalian ketemu Desa Trayang. Nah, kali ini kita mau berkunjung di kebun melon. Kita mau bercocok tanam. Iya. Yuk, langsung aja kita ke kebunnya. Rono gue nih. Yuk. Kita sudah bersama pemiliknya langsung. Ini KJ Farm. KJ Farm. Ya. Petik melon. Nah, di Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ima. Ibu ya. Ima. Oh iya. Nah, ini konsepnya gimana, Bu? Kok punya kebun apa? Iya. Ini sebenarnya dulu tuh lahan nggak produktif ya, kalau kita bilang ini kan pekarangan gitu ya. Terus gimana caranya ini bisa menjadi produktif? Akhirnya kita punya ide untuk bikin greenhouse. Nah, untuk hasilnya gimana ini bisa dinikmati seluruh masyarakat. Akhirnya kita bikin konsep wisata petik melon. Nah, ini kan untuk memperkenalkan bahwa melon premium itu bisa dinikmati seluruh lini. Gitu. Dulu kok punya ide nih, maksudnya apakah ada mungkin saudara atau mungkin ada yang ngasih inspirasi? Kebetulan saya dulu lulusan pertanian. Iya. Langsung sama pakarnya. Iya. Cuma ya dulu saya di Universitas Brawijaya angkatan 99. Ya. Jadi ini langsung dipraktekkan. Iya, betul. Ini langsung saya praktekkan karena melihat ini loh. Anak-anak sekarang tuh nggak begitu suka dengan buah. Jadinya gimana anak-anak itu mulai dari usia balita itu bisa mencintai buah. Jadinya kita bikin konsep petik melon bersama edukasi. Ini ada edukasi untuk anak-anak seusia RA kayak gitu. Dan Bu, apa? Kayaknya kita ngobrol di dalam gitu. Pengen tahu langsung gitu. Tahan panas enggak, Mas? Karena di dalam panas lah. Namanya sawah. Ini kan karena pertanian kan memang cenderung dengan sawah. Nah, tapi sawahnya ini sawah yang modern gitu loh. Enggak ada niatan pasang AC. Oke, kita coba panas-panasan nih. Oke, monggo. Silakan. Monggo. Ini tetap namanya bertani ya, tetap harus tahan panas, Mas ya. Ya. Ini ukuran greenhouse kami itu 14 kali 16. 14 kali 16 meter. Iya. Dulunya lah bekas untuk jemur padi. Iya, akhirnya kan kita produksi padi juga berkurang gitu. Langsung tebas akhirnya kan kita nggak sampai nandon nggih. Ini pekarangan ini jadi nggak kepake gitu loh. Terus dimanfaatkan jadilah greenhouse ini. Terus, ini Bu, melonnya ini
jenisnya ada ini sama semua atau ada Ini di beda-beda? sini kita nanam 2 varietas. Hah? Kalau yang hijau kayak gini ini namanya varietas Sweet Hami. Terus yang putih, kulitnya putih itu namanya Sweetnet. Ya, ini 2 kali panen, 2 kali tanam kita. Yang pertama dulu malah Intanon. Gitu. Terus ini kayak pembibitannya jenengan bikin sendiri atau Kita- ada di toko-toko? Kita beli apa ini benihnya, terus kita bibitkan sendiri. Oh gitu. Nggih. Enggak dimodifikasi, mungkin jenengan punya ilmunya. Belum. Ya nantinya kedepannya mau ke ini apa bikin bibit sendiri, benih sendiri, maksudnya membuat benih sendiri. Jadi kita kan selama ini masih suplai dari luar. Ini berarti ada bijinya? Enggak yang mungkin Jadi dari ini misalkan ini nggih. Terus kita ambil bijinya untuk tanam berikutnya. Karena ini kan biji yang kita beli itu kan biji hibrida. Jadi kalau kita tanam lagi dari ininya enggak akan jadi bagus nantinya. oh gitu. Nggih, nggih. Terus ada rencana bikin apa jenis melon tanpa biji? Sepertinya kan belum ada deh. Ya barangkali Ya, ya, ya. Ya ini inovasi. nanti ke depannya Mas, karena ini kan masih konsepnya kita bikin wisata. Nanti ke depannya kita tetap produksi yang kita masukkan ke hotel-hotel gitu rencananya kayak gitu. Yes, mohon doanya ini nanti sebelah ini juga mau kita bikin lagi, cuman dengan sistem yang berbeda. Ini kan kalau ini kan sistemnya dia pakai media kokopit. Kalau yang nantinya kita benar-benar aquaponiknya. kokopit itu. Kokopit ini dari serabut kelapa. Oh, Nggih. temenan sama koko panda. Koko pandan sirup. Iya, oh gitu. Nggih, 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 nggih. Nah, terus ini Bu, kenapa kok milih melon? Kenapa enggak buah yang apa udah sebelumnya udah pernah Belum, berapa belum. kali? 2 kali ini kita. 2 kali ini. Melon Nggih. semua atau Melon semua dan dengan konsep yang sama, wisata. Ya. ada rencana apa mungkin kayak bayem atau mungkin Kalau ini sementara fokus di melon dulu karena varietas melon itu sangat banyak sekali, nggih. Dan kita juga ingin memperkenalkan bahwa varietas melon itu banyak. Apa nggih? Ayo kita ini bisa merasakan semua varietas melon. oh iya. Kalau Nggih. semangka mungkin semangka. Ya atau- nanti mungkin nanti kedepannya kita juga melirik semangka gitu. Kepengen seperti pertanian yang di Jepang, di Korea kayak gitu Mas. anu, Nggih. modern. Iya, Oh, iya, kepengennya iya, iya. seperti itu. Ini yang hijau ini melon jenis Ini Sweet Hami. Sedani. Ya, dalamnya orange sama, yang putih juga dalamnya orange. Berarti cuman beda Beda di itunya kulit aja. Beda di kulitnya Iya. aja. Oh iya, Iya. iya, iya. Terus ini Bu, kok ada kabel ini? Ribet nggak sih? Enggak, ini namanya sistem vertigasi tetes, nggih. Jadi ini namanya infus atau drip. Nah, jadi nutrisi pemupukannya itu lewat sini. Oh, ada alatnya gitu. Iya, betul. Jadi kita nggak perlu siram combor satu-satu gitu, ndak. lebih ribet mana dari pertanian pada umumnya kayak di sawah yang lahan gede itu sama ini ribetan mana? Lebih enak di sini. Kalau di sawah jelas kita nanti panas, keduanya kita nggak bisa mengendalikan apa ini hama dan penyakitnya dengan cepat. Kalau di greenhouse kan ini semua tertutup, jadi tidak ada satu serangga pun yang masuk. Oh. Iya. Nah, kalau di sawah kayak dibuat gini bisa gak ya? Bisa, tapi tetap kita bikin apa ini harus tertutup kayak gini. Misalkan di bawahnya ini sawah gitu bisa. Iya. Nah ini apa kayak medianya itu? Media dari tanah langsung bisa. Kalau yang ini pakai apa? Ini kan kokopit, ini Kokopit ini serabut kelapa yang sudah dilembutkan. Oh, harus. Iya. Tapi bisa pakai tanah biasa juga bisa. Bisa, tanah biasa bisa, kokopit bisa. Ini sekali Terus ini air juga bisa. berapa ini Bu? Berapa kali panen? Satu kali sudah kita langsung bongkar. Oh, berarti Iya. nggak bisa kayak Nggak bisa berkali-kali. Oh, Nggih, nggak oh, bisa. nggak bisa berkali-kali. Nggih. Rencananya nanti kalau ini sudah kita bangun satu lagi, mungkin ini nanti kita bikin hidroponik yang Sayur-sayuran. untuk lombok yang bisa 1 tahun lebih itulah. Rencananya. Ada. Bu 1 tahun lebih. Itu Iya, usianya 1 tahun lebih. Jadi beberapa kali kita panen nanti. oh iya, 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 keren. Nah, terus
untuk sama ini ada penonton yang pengen Ya. nyobain nanam ginian. Ya. Tips dan triknya apa Bu? Yang perlu disiapkan? Kira-kira. Yang perlu disiapkan semuanya itu harus niat. Semua modal itu niat. Nggak harus kuliah di ITB. Kalau nanti kan kita bisa, kalau mentor itu kan kita pasti bisa dapat lah, nggih. Oh, Nggih. Nah, yang penting itu satu niat. Niatnya itu harus kuat. Kalau memang mau kayak gini ya harus kuat niatnya. Karena nggak ada ya hasil itu kalau kita benar-benar itu actionnya itu benar-benar wow gitu loh. Jadi kalau sama ada yang pengen Kak, bikin ginian belajar di jenengan bisa. bisa, monggo kita terbuka. Ada kursusnya gitu mungkin? Enggak sih. Enggak. Ya mungkin nanti kita akan share nggih karena setiap langkah-langkah kita pasti kita akan upload di Facebook, di Instagram. Jadi kalau main ke sini sharing-sharing gitu boleh? Boleh banget. Boleh banget, tidak ada yang kita tutupin. Nutrisinya apakah ini nanti kita berikan. Semua? Semua Nggak ada resep rahasia? Oh, enggak ada. Yang penting satu, bahwa semua yang kita kerjakan itu karena ibadah. Itu insya Allah hasilnya aku akan memuaskan gitu loh. Nggih. Terus betul. ini Bu, apa namanya bikin kayak gini? Kira-kira nominalnya ini nominalnya. Nah ini ya, satu tadi kan niat ya. Satu niat. Kedua memang modal, nggih. Memang dibilang modal kecil juga nggak bisa, nggih. Karena ini modalnya juga lumayan, nggih, lumayan. Tapi kalau semua kembali lagi kalau sudah niat, insya Allah bisa. Itu. Ini dengan dengan ukuran 14 meter kali 16 meter kemarin itu semua, nggih, mulai dari kita bikin greenhouse-nya, terus instalasinya semuanya itu sekitar 40 sampai 50-an. 40 sampai. Iya. Banyak sekali. Nah, ini di luar dari modal yang sekian banyaknya, nah keuntungannya nih kira-kira benefitnya ya. Sekali panen kira-kira berapa? Sekali panen Lebih kurang lebih kita kalau mau balik modal nih, nggih. 2 kali panen sudah bisa balik modal. Iya. Berarti sekali panen hampir 20. Iya. 20 sekian. Ya sekian dah. Sekian lah. 30-an. Nggih. Kok bisa secepat itu? Ini per bijinya? Karena ini kan usianya kan kita siap panen mulai dari kita pembibitan itu kan total 70 hari itu sudah siap panen. Oh gitu. Iya. Terus ini per bijinya ini di harga berapa? Ini dijual per kilo kita per kilo Kak. Oh enggak. Di bas apa di bas? Apa diborong. Enggak. Karena konsep kita kan memang wisata petik melon, nggih. Satu kan itu, kedua kan memberi edukasi ke masyarakat gitu bahwa melon premium itu sendiri tidak hanya dinikmati kalangan atas, kita pun juga bisa gitu loh. Gitu. Berarti ini enggak diborongkan ke orang? Enggak. Sementara ini enggak. Di acara aja gitu. Iya, sementara memang kita jangkauannya ke masyarakat dulu. Ini Bu, enggak rencana impor apa ekspor sing ke luar negeri? Ekspor, iya. Soalnya kan ini kemarin sudah ada Mas yang ngajak kerjasama mau kirim ke Dubai. Ya cumanya kan ini kan masih satu unit. Nah, nanti berarti ada standar harus berapa? Iya, karena sekali pengiriman itu bukan kuintal, tontonan gitu, nggih. Jadi nanti kita ini ada beberapa GH yang mengajak kita untuk bermitra, untuk mensuplai ke Dubai. Gitu. Terus ini kayak pestisidanya, apakah ini ada mengandung pestisida yang jelas begini, kalau di dalam greenhouse itu kan semua bisa kita kendalikan secepat mungkin, nggih. Nah, kalau pestisida yang jelas serangga juga tidak bisa masuk. Yang ada itu pasti jamur. Nah, seperti ini kan ada jamur ini ya. Ini karena cuaca. Nah, ini pakai pestisida juga. Kita pakai fungisida yang untuk daun.
gitu. Berarti nggih. buahnya ini aman dari itu ya? Ya, semua ini buah ini nutrisi langsung dari pupuk cair. Nggih. Keren, Jadi keren. kita ini di fungisida aja nih. Jadi lebih mengurangi obat-obatan juga ya? Nggih, leres. Oh iya. Kalau di lapangan itu kan nggih mohon maaf kita untuk pemanis kita tidak pakai. Ya dari nutrisi itu kita tes apa ini breaknya berapa, ini kan harus ada apa ini punya break itu tingkat kemanisan. Nggih. Kok ada pemanisnya, emang ada enek sari manis ya Bu dia? Lah kita nggak tahu nggih, tapi yang bisa membedakan bahwa buah ini mengandung pemanis atau tidak ketika dia dipetik gitu, ditaruh di luar, dia tahan berapa minggu. Oh gitu. Kalau yang bagus? Yang bagus itu minimal itu 2 minggu. Oh gitu. Ya ini kita petik jenengan metik ini nggih, dibiarkan di luar 2 minggu, insya Allah berarti ini dia manisnya benar-benar manis secara alami gitu. Nah ini Bu, tips dan triknya biar sama saya pengen beli melon ini. Tips dan trik le mitosnya apa sih? Le tuku semongko. Dibuk-buk-buk. Nah, Kalau melon ya? itu kita lihatnya setiap melon, setiap varietas tuh beda nggih. Ini kalau ini nggih sweet net, yang net kayak gini. Ini net itu kan ada jaring-jaring, ini kan namanya jaring-jaring nggih. Nah, net ini. Nah, kita bisa tahu mateng apa masak tidaknya itu kan dari sini, ujungnya sini Mas. Nah, ini kalau sudah kayak ibaratnya ini retak-retak ya. Nah, ini kan retak. Ini retak-retak begini nih. Nah, ini berarti dia sudah masak. Iya, sudah mateng ini nggih. Ada yang belum nggih. Kalau yang jenis apa sweet kirana itu Sweet kirana yang tapi ini kita nggak yang nanam itu ya. Bu, sebelah sana. Ini sweet net karena dia juga ngenet. Cuman ngenetnya dia nggak sejelas itu nggih. Loh, ini kan kasap ini nggih. Ini netnya ini. Kalau kirana itu sama sejenis dengan ini, cuman dia halus. Kayak timun suri. Iya. Untuk melihat dia masak atau tidaknya dari sini, malah dari ininya. Dari ujungnya. Kalau ini kan dari pangkalnya. Dari sini ada net sedikit. Kalau ini sweet net ini dari ininya juga. Ini kan sudah memutih ini. Nah, ini dia sudah siap untuk dikonsumsi. Dan ini jenisnya ada berapa tuh? Ada melonnya? 2 ini. Enggak, seluruh. Wah, banyak kalau varietas melon itu, Mas. Puluhan, ratusan? Ya, puluhan. Ya. Oh gitu. Dan ini ngapunten Bu. Iya. Ini saya kan nggak tahu ya. Saya dari tadi liatin ada yang kecil, ada yang gede. Ini gini. Ini kemarin gini. Mohon maaf karena kelemahannya di sistem drip itu seperti ini. Ini namanya kan sistem drip nih. Sistem vertigasi. Kelemahannya itu kalau kita nggak ngecek satu persatu waktu pengairan. Pengairan ini kan juga sudah kekontrol dengan panel listriknya tadi ya. Kita ibaratnya kita atur setiap berapa jam sekali mereka nyiram sendiri. Oh, ada mesin otomatis. Iya. Jadi jadi kita nggak nyombori satu-satu ndak Mas. Gitu. Jadi panel itu sudah nyala di otomatisnya. Nanti misal kalau kita itu setting ini kan 7:30 kita siram nutrisi, jam 10 nutrisi, terus jam 12 nutrisi, baru nanti jam 3 air biasa untuk Air biasanya itu manual? Enggak ya, dari sini semua. Semua ke kontrol sana ya. Nah itu kok kan udah terkontrol ini, tapi ada yang kecil. Nah makanya itu kelemahannya kalau kita nggak ngecek ini kadang ini buntu Mas di sini. Nah kayak gini. Karena itu. ini di sini itu pH airnya di sini itu tinggi, cenderung ke basah, sehingga kalau nutrisi itu kena panas dia akan mengkristal. Sama kayak air itu kalau terus menerus itu kan kita siram itu nggih. Selang itu pasti kan ada ngeraknya. Oh iya. Selang itu nggih. Nah sama ini juga begitu. Ini terus airnya khusus PDAM mungkin atau enggak, karena kita kan memang dari air sumur sini kan, apalagi kalau hujan ini pasti pH airnya juga naik gitu. Nah itu kita ada resep sedikit untuk bisa membuat pH airnya tuh normal. Kalau hujan gitu ada kendala nggak? Ada kendalanya ini Mas seperti ini. Oh, ini daun ini penyakitnya. gampang kena jamur.
Berarti cuman masalahnya ada di hujan aja. Iya, jadi memang secara teknis kita juga setiap hari harus ngecek ini ini mampet enggak ini irigasinya ini gitu. Kalau mampet gimana? Tinggal kita buka aja begini gitu. Udah begini aja. Dibersihkan aja. Iya. Oh, itu iya. aja. Nah, kemarin agak mohon maaf pekerjaannya nyambi-nyambi. Oh, iya. Itu. Ini dari harga modal tadi udah termasuk sensor-sensor tadi juga. Iya, semua total segitu. Semua serba otomatis berarti ya? Nggih. Oh, tinggal panen sama Hanya aja. saja nanti ketika penyerbukan kita manual. Penyerbukan itu penyerbukan itu membuahkan seperti ini, bisa jadi buah. Itu ada fase penyerbukan. Oh, soalnya ngoles, iya nggak ada serangga, nggak ada kupu-kupu itu. Kalau di lahan terbuka kan kita nanam sudah dibiarkan, nanti waktunya dia pembuahan ya pembuahan sendiri. Oh, kupu-kupu yang itu ya. Nggih. Terus ini Bu, ini kan berarti udah 2 kali fase panen. Ya. Ngomong-ngomong ini Bu, udah dapat tamu dari mana aja? Tamu, alhamdulillah. Yang pertama, yang awal pertama itu Ibu Bupati Papua Pegunungan. Ya kemarin, terus dengan Kepala Dinas Pertanian Nganjuk, terus Bapak Camat Ngeronggot, matur suwun Bapak rawuhipun. Terus ya kemarin juga dari Brawijaya, Direktur PSDKU UB Brawijaya Kediri juga ke sini. Terus ke direkturnya BSS Malang juga ke sini. Kemarin dari tim pengembangan IPB juga ke sini. Terus itu linknya penjualannya ini jenengan dari apa pemasarannya? Saya kebanyakan dari Facebook, dari IG, dari WA, ya sosmed aja semuanya. Enggak dijual di depan gitu? Enggak. Sekarang kan zamannya online Mas. Iya. Tapi keuntungannya dijual per petik gitu daripada dijual borongan gitu, mending mana Bu? Kalau kita itu gini, karena sebenarnya kita itu bukan fokusnya di ini ya Mas, benefit ya. Karena kita memang kepingin memberikan nuansa yang berbeda kepada masyarakat, memperkenalkan melon, memperkenalkan bahwa ini pertanian itu enggak sekedar di sawah gitu loh, yang penuh dengan becek-beceknya itu enggak. Nah, terus karena ini hobi kami gitu loh. Nggih. Kalau hobi berarti Bu, mungkin bisa digratiskan Bu. Ya, kalau seperti itu tanya tetangga. Pasti ya insya Allah Mas. Kalau insya Allah, karena kita kan ya berbagi, pasti kalau kita mau berbagi insya Allah nariknya juga lebih banyak. Ini Bu, kalau kita pengen beli, ya ini ngambilnya per buah gelondong gitu berapa rupiah atau per kita timbang ya per kilonya di sini 25. Gitu. Karena terus ininya apanya boleh milih sendiri. Iya, dengan tadi kan sudah saya edukasi bahwa untuk yang siap masak itu yang pangkalnya itu sudah ada guratan putihnya. Berarti itu. Sama ada customer kesini pengen nyobain beli sendiri, metik sendiri, ya kita edukasi sebelumnya. Oh gitu. Nggih. Kalau itu ada kayak tempat buat sama pengen keluarga di sini makan bareng gitu, ada? Ada. Bisa makan. Jadi dipetik sendiri, mau dimakan, iya, boleh? mau incip langsung juga boleh. Oke. Kayaknya ini wajib Bu kita icip-icip. Iya, monggo. Nah, ini tadi kita setelah ngobrol-ngobrol sama ibunya, kita disuruh nyoba langsung manen. Nanti kita coba 2 jenis ya. 2 jenis warna keemasan sama warna hijau. Tadi udah dikasih tahu juga yang mana yang siap panen, dan kita ngincer sih. Yuk, langsung aja kita ke melonnya. Aku ngincer iki sih. Warnanya kayak cakep banget sih. Versi apa mau jenis? Sweet Honey. Cilik.
Nah, ini langsung dipotong nggak? Potong ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, potongnya gampang. Dan ini kayaknya matang sih ya. Tadi udah dikasih tahu. Ini dipupuk. Oke. Ini kayak mitos deh mas. Tenang ini. Tapi tadi udah dikasih tahu kalau ini udah siap panen. Dan kita nyoba ini sampingnya. Ini warnanya hijau. Nah, ini warna hijau. Potong. Tes. Enaknya kalau di sini iso milih langsung, iso motong langsung dari teko apa jenenge si tempat apa jenenge pabriknya, kebunnya. Nah, terus tadi juga udah ngobrol-ngobrol. Ini nanti limbahnya kayak limbah si apa namanya si pohonnya ini, terus limbah si medianya ini nanti diolah lagi jadi pupuk kompos ya, kompos. Tapi nanti ini dipakai sendiri, gak didol. Nah, untuk medianya sendiri ini bisa sampai 5 kali tanam. Ini baru 2 kali, jadi masih 3 kali. Kesempatannya masih 3 kali. Dan ini alatnya unik sih. Itu kuning dia. Oke, langsung aja kita icip-icip kita cari tempat yang enak ya buat ngicipi dibelah langsung. Yuk. Nah, ini kita tadi udah metik, udah ditimbang juga. Tadi totalnya berapa kilo mau ya? Berapa kilo Pak? Tadi 22 kilo. 2,2 gede. 2,5. Nah, 2,5. Nah, ini mitosnya gimana? Kita coba langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya keemasan. Buka lorong ini ya. Berat. Oke. Kayak gini coy isinya coy. Yes, matang siap dikonsumsi. Kita coba. Set. Oke. Seger. Berarti jajal ngomong seger. Kita coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Seger jelas. Manis. Cuman sayangnya siji. Rada anget. Mereka langsung dari kebunnya. Wah, main dua seger nah. Dilebokne nang kulkas. Ora cuma ampas seger. Mantep lah. Oke, kalian pengen tahu mengenai apa namanya cara berkebun melon bisa langsung di petik melon. Lokasinya tadi udah disebutkan di awal video. Nah, enaknya besok kita jalan-jalan kemana lagi? Coba komen di bawah. Enak guys.